Butuh pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan? Percayakan pada Anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Ai, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya buat saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat mustajab pengajarnya, jangan lama-lama, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada dua hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada dua hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Warnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan.
Tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi, lupa lagi. Berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa. Dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu. Tidak pernah berlari di pematang sawah. Tidak pernah berenang di sungai. Tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget. Dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita. Dia kemudian mengunci kita, otak kita. Mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini. Orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya. Saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya. Semuanya dari saya. Saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian. Nanti ada penyakitnya ini. Dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya. Alat kesehatannya dari saya. Teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Di media sosial mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran, mungkin tidak layak diomongin sama gubernur. Tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan. Tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi, lupa lagi. Berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa. Dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong.
dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Makanya saya berulang-ulang, kenapa saya mulai dari isu Sunda? Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu Sunda. Tadi diceritakan, pada saat Nabi Muhammad lahir, kita sudah ada Salahkan Negara, sudah ada Taruman Negara, sudah ada Galuh. Artinya apa? Pada saat orang lain jahiliyah, kita ini sudah berperadaban. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya orang Jazirah Arab. Orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang, kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, saudara. Sehingga menjadi bangsa defensif. Kenapa menjadi bangsa defensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah, biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita mengesagala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Bari ngagerek ceurik nuna bubuk menang lauk. Sederhana. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi, nggak bisa ngandelin lagi ngagerek celi. Lamun ngagerek celi mana? Celi terus kayak manajer benang kubatur alam. Makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecekatan, tepat waktu, efektif. Dan saya contohkan di acara-acara provinsi, MC cuman pertama, kesininya nggak usah. Kenapa? Menghambat waktu dan cermin orang bodoh. Kenapa cering orang bodoh? Itu jadi gubernur yang nggak ngerti apa-apa. Diukwe ditita, maju ke depan pidato aja disuruh. Yang terhormat Bapak Guru kami, persilahkan. Maju kudu persilahkan, ambil kesempatan, jangan nunggu dipersilahkan. Gak boleh lah. Efektif, satu hari sekian acara. Kenapa saya ingin mengefektifkan ini? Kenapa? Karena keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR. Ini aja yang menarik di Pemda Jabar. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,458 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, dan kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja. Kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil. Tapi kan kinerjanya, ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil tiduran. Memang dunianya sudah dunia digital, ini birokrasi modern. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Yang dibentuk adalah karakter manusia, bukan mesin.
Kalau SPJ bisa dibuat di rumah, klik kirim. Tapi pembentukan karakter Nihyang Sukma ya harus belajar baca, nggak bisa. Yang diurus adalah hati, bukan mesin. Yang diurus bukan angka-angka, tapi manusia. Jadi saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu harus manusia.